شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku tercinta, peserta didik di SMK Negeri 2 Tuban yang sangat saya banggakan. Hari ini saya ingin mengajak kalian melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang yang sangat dekat dengan dunia kalian, yaitu Nabi Muhammad sebagai CEO terbaik sepanjang masa. Ya, kenapa CEO? Karena CEO adalah pemimpin, pengelola tim, pengambil keputusan, penjaga nilai, dan penentu arah masa depan sebuah usaha. Dan semua itu ada pada diri Rasulullah. Bahkan jauh sebelum istilah CEO dikenal di dunia ini. Ya, sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah sudah dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses. Beliau membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam dan kembali dengan keuntungan yang sangat besar. Bukan karena licik, bukan karena curang, tapi karena jujur dan amanah. Sejak muda, Rasulullah sudah dipercaya memegang bisnis orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kepercayaan lebih mahal daripada modal. Skill memang penting, tetapi akhlak jauh lebih penting. Di dunia kerja dan dunia usaha, kejujuran adalah investasi jangka panjang. Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Inilah brand persona yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anak-anak, CEO yang hebat selalu mempunyai visi yang jelas. Rasulullah mempunyai visi besar, yaitu mengubah manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kerusakan menuju akhlak mulia. Beliau membangun umat Islam dari nol, tidak punya harta melimpah, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai media. Modalnya hanya iman, keteladanan, dan konsistensi. Pengikut beliau lebih dari 1 miliar di seluruh dunia ini. Saat ini menunjukkan bahwa visi yang dibangun di atas nilai ibadah dan kejujuran akan bertahan jauh lebih lama daripada visi yang hanya mengejar keuntungan materi. Rasulullah juga seorang pemimpin yang sangat pandai mengelola tim. Beliau tidak hanya menyamaratakan semua sahabat. Setiap orang ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Abu Bakar misalnya dikenal dengan kelembutan dan kebijaksanaannya. Lalu Umar dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Utsman dikenal dengan kedermawanan dan manajemen hartanya. Dan Ali dikenal dengan kecerdasan dan keilmuannya. Inilah ciri CEO yang sejati tentunya. Bukan yang paling pintar sendiri, tapi yang mampu membuat timnya tumbuh dan saling menguatkan. Nah, di dalam dunia bisnis, Rasulullah mengajarkan etika yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak menjatuhkan pesaing. Rasulullah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah kelak akan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan para syuhada. Bayangkan, pedagang jujur disandingkan derajatnya dengan para nabi.
Ini menunjukkan bahwa berdagang dengan cara yang benar adalah ibadah. Bisnis yang halal bukan hanya produknya, tetapi juga caranya. Anak-anak, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling rajin beribadah. Tetapi beliau juga paling produktif dalam bekerja. Beliau sholat malam hingga bengkak kakinya. Namun siang, beliau memimpin umat, berdakwah, berdagang, dan mengatur masyarakat. Nah, ini tentunya mengajarkan kepada kita bahwa ibadah dan kerja keras bukan dua hal yang bertentangan. Ibadah yang benar justru melahirkan etos kerja yang tinggi. Islam tidak mengajarkan hanya berdoa tanpa usaha. Dan Islam juga tidak mengajarkan bekerja tanpa mengingat Allah. Rumus sukses menurut Rasulullah adalah doa, usaha, dan akhlak. Jika kalian ingin sukses di masa depan, jadilah orang yang mempunyai skill yang tinggi, tapi juga mempunyai iman dan tentunya adalah akhlak. Jadilah pekerja keras, tapi tetap jujur. Jadilah pengusaha atau profesional, tapi jangan meninggalkan sholat. Jadikan Nabi Muhammad SAW bukan hanya teladan di masjid, tapi juga teladan di kehidupan kita sehari-hari. Di bengkel, di kantor, di pasar, dan di dunia usaha. Nah, semoga dari SMK Negeri 2 Tuban ini lahir generasi yang kuat iman, unggul keterampilan, bersih akhlak, dan sukses dunia akhirat. Sebagaimana makna dari Mars SMK Negeri 2 Tuban yang setiap hari kita dengarkan dan kita nikmati, kita nyanyikan bersama-sama. Berakhlak mulia, berwawasan dunia, dan mari kita menaklukkan dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.